Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan dengan tema banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita menyambut pembacaan firman, kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Keluaran 32 ayat 1 sampai ke 14. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Nanti di ayat yang terakhir ke 14 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang mencanangkannya atas umatnya. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang baik kau hampiri,
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita seminggu yang telah kita lewati, tentu kita banyak membuat kesalahan dan dosa terhadap keluarga, terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah datang sujud ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa di dalam hati. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Yakobus 4 ayat 17
Saya bacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya baca sekali lagi. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali angkat puji syukur kita, lagu pujian kita bernyanyi. Kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan Yesus memanggil.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu menerima firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius 22 ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Kita membaca secara responsoria, saya dahulu dan kemudian jemaat. Demikianlah firman Tuhan berkata kepada kita. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya panggilan Allah kepada setiap orang yang Dia panggil. Betapa pentingnya kerajaan Allah bagi orang-orang yang mempercayainya. Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti sebuah pesta perkawinan, di mana seorang raja mengundang para tamu-tamunya untuk datang menghadiri pesta sukacita itu, untuk menikmati bersama sukacita raja yang penuh dengan makanan-makanan yang lezat. Tetapi ternyata tidak semua orang yang diundang turut merasakan sukacita atas berita kerajaan Allah itu, atas hidangan-hidangan yang lezat itu yang ditawarkan kepada para undangan itu. Disebutkan bagaimana sikap-sikap manusia. Ada yang memiliki alasan untuk tidak hadir dalam undangan itu karena dia harus pergi ke ladang. Ada yang pergi mengurus usahanya.
Bahkan ada yang menangkap para hamba-hamba raja itu, menyiksa dan membunuhnya. Kita semua inilah sikap manusia di dunia ini. Ketika mendengarkan kerajaan Allah, keselamatan yang disampaikan kepada mereka, tidak semua merasa sukacita, tidak semua percaya akan keselamatan, pentingnya keselamatan itu dalam kehidupan manusia. Ada yang mengutamakan bahwa yang utama bagi hidupnya adalah kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, pekerjaan, dan berbagai kesibukan yang dipandang itu memberikan jaminan kehidupan. Bukankah banyak orang-orang yang merasa bahwa pekerjaan, berbagai kesibukan dan kenikmatan dunia jauh lebih penting dari keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus? Yesus mau mengatakan bagaimana sikap manusia ketika mendengarkan firman Tuhan juga. Ketika mendengarkan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba raja itu. Kita semua yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Beginilah tantangan anak-anak Tuhan. Yang menyampaikan berita keselamatan belum tentu orang menyambutnya, orang suka. Bisa saja mereka mengejek, peteng-tengannya kau, sok alim kau. Bicara pula kau tentang firman Allah. Emangnya siapa kau mengajari aku? Bisa saja merasa itu sesuatu yang tidak berharga. Melecehkan dan bahkan menyiksa dan membunuh. Tidak semua orang suka dengan berita keselamatan itu. Yesus mau mengatakan tantangan yang dihadapi para muridnya. Sebagai pemberita hamba-hamba Allah, mereka bisa saja menghadapi berbagai penghinaan, pelecehan, ataupun bahkan penyiksaan dan dibunuh. Tetapi Yesus mau menetapkan hati para murid-muridnya untuk tidak pernah ragu menyampaikan berita kerajaan Allah, sekalipun tidak disambut oleh semua manusia. Untuk tidak pernah ragu menjadi orang Kristen, menjalankan panggilan kita dimanapun kita berada. Yesus mau meneguhkan para muridnya agar mereka tetap setia. Dikatakan bagaimana Tuhan membela para hamba-hambanya yang menderita itu, yang telah disiksa itu, bahkan mereka yang dibunuh, karena kesetiaan mereka kepada Allah yang menyuruhnya. Tuhan murka, raja itu murka dan berkata dan menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Inilah kenyataan manusia yang tidak mencintai Tuhan, yang mencintai dunia ini, bahwa dunia ini tidak memberikan jaminan apa-apa. Bisa hancur segenap ketika Tuhan murka. Bisa dibinasakan segenap. Bagi mereka kota mereka adalah kebanggaan mereka. Rumah mereka kebanggaan mereka. Harta mereka kebanggaan mereka. Tetapi bagaimana murka Allah membinasakan, karena tidak lagi itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika itu sudah menjadi penghalang untuk menerima keselamatan. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka.
dan membinasakan semua yang ada pada mereka. Kehancuran orang-orang yang menganggap dirinya sudah hebat. Tidak membutuhkan kerajaan Allah, tidak membutuhkan firman Tuhan. Merasa bahwa hidup ini adalah upayanya, yang bersandar pada kekuatannya, yang bersandar kepada kemampuannya. Tuhan mau mengingatkan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita untuk tidak seperti orang-orang yang mengandalkan kenikmatan dunia ini. Ada orang yang beriman pada waktu itu seperti itu, yaitu para orang Yahudi, orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka pintar sekali. Mereka telah mendengarkan berita kerajaan Allah, Mesias yang akan datang, tetapi mereka tidak percaya. Mereka memikirkan dunia ini, upaya-upaya manusia sebagai jalan untuk menyelamatkan, yang selalu bersandar kepada kemampuannya, kekuatannya, usahanya. Ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya sekalipun luas ladang kita dan bisnis kita, ketika itu kita jadikan untuk tidak menerima Tuhan. Tidak ada apa-apanya kemampuan intelektual kita, ketika itu kita pakai untuk menolak kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesus mau mengingatkan para muridnya agar tidak dikuasai apapun di dunia ini selain kuasa Tuhan. Kita semua, lalu kemudian raja itu berkata kepada para hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan, untuk memanggil orang-orang yang mereka temui. Apakah itu orang baik? Apakah itu orang jahat? Karena pesta perkawinan itu akan segera dimulai. Makanan telah tersedia, hidangan yang lezat, yaitu lembu jantan dan segala binatang ternak yang tidak terhitung jumlahnya, begitu lezatnya. Kita semua, bagaimana anugerah Tuhan yang terbuka bagi semua orang agar menikmati anugerah keselamatan itu, yang tidak hanya bagi para undangan yang telah lebih dahulu, yang tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi juga untuk semua orang, mereka yang tidak terpandang, mereka yang dipandang tidak layak. Tuhan layakkan di hadapannya untuk turut berpesta sukacita bersama Sang Raja. Inilah anugerah Tuhan yang tidak bersyarat, kasih Allah yang tidak bersyarat bagi semua orang, apakah dia orang baik atau orang jahat. Allah turut menghadirkan bersama-sama dalam pesta kerajaan surga. Tetapi Tuhan raja itu melihat ada satu orang di antara mereka tidak berpakaian pesta. Lalu raja itu pun murka, campakkanlah dia ke tempat yang gelap, yang penuh dengan kertak gigi. Kita semua, apa yang mau dikatakan pakaian pesta di sini? Pakaian menunjukkan identitas. Tidak cukup ternyata mereka berada di dalam pesta itu, tetapi mereka harus juga mengikuti peraturan pesta itu. Mereka harus mengikuti perintah raja. Tidak cukup orang yang berkata Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, tetapi mereka yang melakukan firman Allah. Yesus mau mengatakan tidak cukup kita beribadah, tidak cukup kita bergereja, tetapi bagaimana kita mengimani panggilan itu dalam kehidupan perilaku kita sehari-hari.
Itulah yang disebut dengan pakaian pesta. Kalau Paulus mengatakan tanggalkanlah manusia lama, tanggalkanlah manusia daging. Apa yang disebut dengan manusia lama? Manusia yang dikenal dengan berbagai kedengkian. Manusia yang dikenal dengan berbagai penipuan dan berbagai berita-berita yang tidak benar, yang suka menyampaikan gosip, yang suka berseteru, yang suka cabul, yang suka merampok, memakan yang bukan haknya, menikmati serakah yang bukan haknya. Dan kenakanlah pakaian baru, manusia baru. Kalau kitab Wahyu 3 ayat 5 mengatakan pakaian orang percaya adalah pakaian putih, bukan soal warnanya. Putih pakaian kita, tetapi bagaimana pakaian putih menunjukkan ketulusan hati kita melakukan firman Allah. Ketulusan hati kita beribadah di hadapan Tuhan. Kenakanlah pakaian putih yang dijanjikan Tuhan Yesus. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dan Allah tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kita semua, bagaimana orang yang tidak berpakaian pesta tadi? Tuhan melihat, Tuhan mengkoreksi semua orang-orang yang berada di dalam kerajaan Allah itu. Tuhan mengkoreksi semua keberimanan kita. Tidak cukup kita hadir ke gereja, tetapi bagaimana putih hati kita, pikiran kita tidak dikotori oleh dosa. Tuhan melihat ada satu yang tidak berpakaian pesta. Kamu yang kotor pikiranmu, kamu yang suka perkara-perkara dunia, kamu yang suka menipu, kamu yang suka dengan berbagai cabul. Keluar, kata Tuhan. Kita semua bagaimana kita menjalani panggilan kita dengan tetap mengenakan pakaian rohani, manusia rohani, bukan manusia daging. Banyak orang Kristen, dia sudah Kristen tapi tetap melekat manusia daging. Manusia lama. Dia percaya kepada Tuhan, dia bergereja, dia rajin, tetapi tetap dijalankan kejahatan. Dia percaya juga dengan kuasa setan. Dia juga melakukan penipuan, dia juga melakukan ragam-ragam kejahatan. Tidak ada bedanya. Pulang dari gereja, kembali lagi melakukan kejahatan. Maka tidak heran di gereja pun bisa hilang dompet, kan? Iya. Karena apa? Karena tidak benar-benar tulus bergereja. Mungkin orang yang tidak berpakaian pesta itulah salah satunya di dalam. Dia gereja bukan untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia ke gereja karena ada maunya. Kita semua, Tuhan Yesus mau mengingatkan sikap yang benar bagi para muridnya, bagaimana mereka menyembah Allah. Bagaimana mereka menyambut kerajaan Allah. Supaya mereka turut bersama-sama dengan Allah menikmati perjamuan yang lezat itu. Yesus berkata kepada kita, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang makan dagingku tidak akan lapar selama-lamanya." Inilah anugerah Allah yang ditawarkan kepada kita. Anugerah Allah yang tidak pernah habis. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita?
Kalau upaya-upaya manusia bisa hancur. Seperti para undangan tadi, mereka melihat bahwa ladanglah sukacita mereka, ternyata itu hancur. Bisnis adalah sukacita mereka, ternyata bisa hancur ketika itu tidak lagi bersama dengan Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakaian pesta menunjukkan sikap perilaku kita, hati kita. Berbahagialah mereka yang tulus hatinya, kan? Gitu kan katanya kan? Karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Allah mau melihat hati kita sebagai pakaian yang benar. Tidak hanya melihat yang di luar, karena yang di luar bisa, penampilan bisa apa? Menipu. Penampilan gagah, hati penipu, kan gitu. Penampilan ganteng, cantik, tapi apa? Hati licik, hati kotor. Kita semua ada 3 sikap manusia di sini dalam mendengarkan kerajaan, berita keselamatan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah mereka mendengarkan berita kerajaan Allah, keselamatan itu sudah sampai kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang didahulukan, diundang. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Tetapi mereka tidak menyambutnya. Mereka lebih mengutamakan perkara-perkara dunia ini menjadi tempat sukacita mereka. Maka tidak heran kita banyak tempat-tempat di dunia ini ramai dihadiri manusia. Tetapi mungkin gereja tidak menarik lagi. Kecuali di GKP Pamen ini tetap padat ya. Rupanya gereja ini tetap menarik. Bagi mereka yang punya prinsip hidup seperti ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak turut menikmati anugerah keselamatan itu, makanan yang lezat itu, makanan rohani itu. Kita semua, yang kedua, sikap yang kedua adalah mereka yang mendengar dan sudah ada dalam pesta itu, tapi tidak memakai pakaian pesta. Ini juga tidak berlaku. Mereka rajin ke gereja, tetapi tidak ada ubahnya perilakunya, perkataannya tetap perkataan-perkataan dosa. Ya kan? Lu jual, saya beli katanya kan gitu. Ini juga tidak berlaku. Tetapi bagaimana panggilan itu juga harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Hendaklah kamu memakai pikiran-pikiran Kristus, katanya kan, kata Paulus. Jangan pikiran-pikiran dunia. Orang yang tidak memakai pakaian pesta itu, dia Kristen di luar, tetapi enggak turut hati, pikiran yang di dalamnya Kristen. Maka dikeluarkan, enggak layak keluar katanya kan. Kalau Tuhan yang mengeluarkan, tidak ada yang bisa mengembalikan lagi, kan gitu. Kita semua yang ketiga adalah mereka yang dipanggil dan yang turut di dalam kerajaan Allah, pesta sukacita itu, dan berpakaian pesta. Itulah orang yang dipilih. Maka dikatakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Mereka yang menghidupi keselamatan yang diberitakan itu dalam kehidupan mereka,
dalam perilaku, dalam perkataan, dalam sikap mereka. Mereka lah yang memakai pakaian pesta. Mereka lah yang turut menikmati makanan rohani, makanan yang kekal itu, sukacita yang kekal. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana tipe kita? Kitalah yang menjawab masing-masing, supaya kita menjadi turut dalam pesta sukacita kerajaan Allah, menikmati anugerahnya yang sudah tersedia bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa kami adalah orang yang Tuhan panggil dan pilih. Biarlah kami menghargai keselamatan yang telah sampai kepada kami dan menjaganya dari segala hal-hal yang bisa menodai kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan mengawasi kehidupan kami. Tuhan memberkati dan menyediakan yang terbaik, hidangan terbaik, hidangan kehidupan yang terbaik bagi kami untuk kami nikmati. Masa depan yang terbaik dari Tuhan untuk kami raih dan kami jaga. Terima kasih ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi setiap orang yang percaya dan mengaminkannya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Kita merespon sabda Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Pengawal yang setia, awan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, akhir bulan yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, didik kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, didik kami berserah. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukakanlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya sama Tuhan, dipuji tiap orang di dunia. Ikut kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tentang kepalaku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.